dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Nisa Variansyah. Terima kasih telah mensubscribe YouTube channel aku, dan buat kalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe nggak ada ruginya, kalian justru akan mendapatkan informasi tentang kesehatan lainnya. Thank you. Semoga kalian sehat selalu. Oke, kali ini kita akan membahas malaria. Malaria adalah suatu penyakit yang masih banyak di Indonesia, dan target dari pemerintah Indonesia adalah mengeliminasi malaria dari Indonesia pada tahun 2030. Yuk kita bantu pemerintah untuk atasi malaria. Oke, kita akan bahas di next slide. Kita akan membahas suatu penyakit mulai dari definisinya seperti biasa. Jadi definisi dari malaria adalah suatu penyakit infeksi yang mana yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Meskipun nanti banyak Plasmodium, penyebabnya Plasmodium apa, dan itu yang menyebabkan demamnya berbeda-beda. Tapi parasit ini hidup dan berkembang biak dalam sel darah manusia atau eritrosit manusia. Dan eritrosit yang sudah hidup ada plasmodiumnya tadi, dia akan ditularkan oleh nyamuk. Nyamuknya adalah nyamuk Anopheles, dan di mana nyamuknya adalah yang bergender atau yang berjenis betina. Jadi memang hanya nyamuk Anopheles betina yang bisa menularkan. Dan di mana meskipun nyamuk ini betina, dia dapat menularkan kepada seluruh manusia tanpa mengenal gender. Baik dia laki-laki maupun perempuan, dia tetap bisa terkena malaria. Oke, kemudian siapa saja yang bisa terkena malaria? Semua orang bisa terkena malaria. Dari segi usia pun, baik anak-anak, dewasa, siapapun itu bisa terkena malaria. So, penyakit ini memang berasalnya dari penyebaran dari Anopheles atau nyamuk. Sehingga sebenarnya kalau kita ingin menghindari, mengeliminasi, kita harus mencegah untuk tergigit dari nyamuk ini. Nah, kemudian bagaimana posisi malaria di Indonesia? Posisi malaria di Indonesia, satu, memang dia ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina yang dimana mengandung parasit malaria. Dua, sebanyak 285 dari 514 kabupaten atau kota sudah mencapai eliminasi malaria. Nah, ini bagus kan, sudah nyaris setengahnya. Kita harus tetap naikkan angka tersebut supaya Indonesia bebas dari malaria. Kemudian gejalanya demam, menggigil, berkeringat, disertai sakit kepala, mual dan muntah, diare, dan nyeri otot. Nah, kadang bisa sampai kejang-kejang. Kemudian pada tahun 2017 akhir, itu kasus malaria sebanyak 261.671 kasus, dan 100 orang diantaranya meninggal dunia. Kemudian Indonesia sendiri menargetkan bebas dari malaria pada tahun 2030. Seperti itu. Nah, sekarang 2022, sehingga kita masih punya 8 tahun lagi untuk membuat bebas dari malaria. Nah, di bawah ini adalah peta Indonesia, yang mana adalah penyebaran malaria. Terdiri atas daerah bebas malaria, endemis rendah, dan endemis menengah dan tinggi. Nah, untuk 72% yang hijau ataupun putih, itu dia masih bebas malaria ya. Di angka yang putih itu dia bebas malaria. Sedangkan yang hijau dia adalah endemis rendah. Yang kuning endemis menengah, dan yang merah endemis tinggi. Nah, memang endemis tinggi ini terjadi banyak sekali di Papua sama di NTT. Ini masih endemis tinggi. Jadi apabila biasanya orang itu demam, ada riwayat bepergian di Papua ataupun di NTT, itu biasanya dia patut kita waspadai untuk terkena malaria. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih bedanya sama-sama gigitan nyamuk? Apa sih bedanya antara DBD dan malaria? Ya, jadi DBD dan malaria, ini malaria biasanya memang terjadi di daerah endemis atau ada riwayat bepergian dari daerah endemis. Sedangkan DBD adalah di seluruh Indonesia bisa terkena DBD.
ya kan? Karena Indonesia ini memang daerah-daerah yang masih banyak genangan air seperti itu, jadi masih bisa atau rawan terkena DBD. Nah, untuk gejalanya yang membedakan, untuk DBD demamnya tinggi, sedangkan malaria itu biasanya memang demamnya dia tertentu, tergantung plasmodium apa yang menginfeksi. Dia bisa 24 jam atau tiap 3 hari seperti itu, tergantung dari plasmodium apa yang menginfeksi dia. Kemudian untuk masa inkubasinya 3-4 hari untuk DBD, sedangkan untuk malaria 1-3 minggu. Jadi apabila orang yang dari daerah endemis malaria, dia masih bisa terkena si malaria itu, meskipun dia misalnya 2 hari atau sudah 2 minggu lah, 2 minggu dia keluar dari daerah endemis, apakah dia masih bisa terkena malaria? Masih bisa. Seperti itu. Kemudian pertolongan pertamanya memang untuk mencegah shock, keduanya untuk mencegah shock. Jadi usahakan memang konsumsi air banyak dan jangan pernah ragu untuk bawa ke vaskes atau fasilitas kesehatan. Kemudian untuk jenis nyamuknya ada 2 macam dan berbeda. Untuk DBD dia adalah Aedes. Dia bisa Aedes aegypti atau Aedes yang satunya. Tapi paling banyak memang Aedes aegypti. Nah, kemudian dia berkembang biaknya juga berbeda. Dia di air yang bersih dan berkeliaran di siang hari. Nah, untuk Anopheles, ini dia berkembang biaknya di air yang kotor. Ya. Kemudian umumnya ditemukan di daerah pedalaman, seperti itu. Atau daerah-daerah yang masih belum terlalu padat penduduknya, biasanya seperti itu. Kemudian selain itu, keduanya ini sama-sama betina, tapi yang membedakan adalah Aedes aegypti itu dia ada bintik-bintik putihnya di badannya seperti itu. Tapi kalau misalnya Anopheles, dia itu warnanya lebih ke coklat kehitaman. Nah, kemudian gejalanya apa saja sih yang dirasakan oleh orang yang terkena malaria? Demam menggigil secara berkala. Secara berkala maksudnya adalah tergantung periode dia terkenanya ya. Terkena plasmodium apa? Ya bisa dalam waktu 24 jam demam, kemudian enggak demam, terus demam lagi. Ada yang dalam waktu 3 hari demam, kemudian enggak, terus 3 hari lagi demam. Seperti itu. Kemudian wajahnya pucat karena kurang darah, badannya terasa lemah, tidak nafsu makan, kuning pada mata, warna air seni, dan kejang-kejang. Memang sering sekali menyebabkan kejang. Seperti itu. Kemudian sebenarnya juga yang membedakan adalah kalau DBD itu adalah dia infeksi virus dengue. Sedangkan untuk malaria adalah infeksi dari plasmodium atau parasit ya. Plasmodium. Oke. Nah, kemudian untuk pencegahannya, ya sama. Pencegahannya karena dia gigitan nyamuk, maka dia hindari dari gigitan nyamuk. Tutup, kalau bisa hindari mobilitas tinggi di saat malam hari. Ya kan, nyamuknya kan aktif di malam hari. Kemudian tutup ranjang dengan kelambu, di mana kelambunya itu sudah kita berikan lotion atau obat anti nyamuk. Dan itu nggak perlu dicuci sampai 1 minggu, dia masih bisa bertahan. Kemudian gunakan pakaian atau selimut yang bisa menutupi kulit tubuh. Sekali lagi prinsipnya adalah hindari gigitan nyamuk. Kemudian pasang kawat kasa di setiap ventilasi ruangan untuk mencegah masuknya nyamuk di rumah. Pakai lotion anti serangga atau anti nyamuk. Jauhkan kandang ternak dari rumah. Ya, ini memang bisa untuk mencegah suatu penyakit itu. Intinya kita harus bebas dari malaria ini. Sebenarnya kita juga bisa untuk memutus rantai reproduksinya. Jadi kalau bisa memang jangan sampai ada genangan-genangan air, seperti itu, rajin membersihkan tempat-tempat air kalian, seperti itu, untuk memutus rantai reproduksi dari malaria atau dari nyamuk Anopheles. Nah, kemudian ini adalah obat yang bisa diberikan atau sebagai profilaksis ya kan, sebagai profilaksis atau pencegahan dari malaria. Dan untuk dosisnya kalian sebenarnya nggak usah mikir, biarkan dokter yang kasih. Kalian bisa menuju ke vaskes dan kalian bisa bilang, saya ingin atau saya akan pergi ke daerah endemis malaria. Nah, jadi kalian bisa minta untuk
pencegahannya supaya kalian tidak terkena. Tapi obat ini bisa diberikan apabila kalian tidak lebih dari 12 minggu. Nah, kemudian bisa diminumnya 1-2 hari sebelum berangkat hingga 4 minggu setelah kembali. Kemudian obat ini memang tidak diperbolehkan untuk anak di bawah 8 tahun dan ibu hamil. Ingat, tidak diperbolehkan untuk ibu hamil. Bahaya. Karena dia dapat menembus plasenta. Nah, itu adalah tentang malaria. Jadi jangan lupa kalau kalian berkunjung ke daerah endemis malaria, kurang dari 12 minggu, maka kalian bisa untuk menggunakan profilaksis atau mencegah untuk terjadinya terkena malaria dengan mengkonsumsi obat doxycycline. Jangan lupa pastikan obat ini karena tidak bisa dibeli tanpa resep dokter, pastikan kalian mendapatnya dari dokter atau dari vaskes. Oke, cukup sekian YouTube channel aku pada kali ini. So, buat kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku dan semoga kalian sehat selalu. Terima kasih telah mensupport aku. Dadah, see you on the next content.